Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 153. Sementara itu, Ren Wuxing benar-benar murka begitu mendengar Bu Jie berani menyebut sekte iblis tadi. Ia khawatir Ling Huchong lebih dulu mengatakan bahwa biksu besar tersebut memiliki hubungan baik dengan perguruan Henshan. Jika itu sampai terjadi tentu akan sukar untuk membunuhnya. Maka, sebelum Ling Huchong selesai menjawab, segera ia membentak, bunuh saja biksu sinting itu. 8 orang tua berseragam kuning segera menjawab, kami menerima perintah. Serentak mereka menerjang maju dan mengerebut Bu Jie. Hei, kalian hendak main keroyok rupanya, teriak Bu Jie. Selanjutnya ia tidak sempat bicara lagi karena harus menghadapi serangan ke-8 orang itu. Tidak tahu malu, teriak si nenek, Ibu Yilin. Segera ia pun melompat maju menggabungkan diri dengan sang suami. Dengan punggung menempel punggung mereka bertarung melayani serangan musuh. Ke-8 orang tua berseragam kuning itu adalah 8 tetua agama yang rata-rata berilmu tinggi. Masing-masing ilmu silat mereka setara dengan Bu Jie. Namun, karena jumlah yang tidak seimbang, yaitu 8 melawan 2, maka dalam waktu singkat saja ke-8 orang itu sudah berada di atas angin. Melihat ini Tian Boguang tidak bisa tinggal diam. Segera ia mengangkat golok dan ikut menerjang ke dalam pertempuran. Disusul kemudian Yilin juga melolos pedang dan membantu ayah ibunya. 2 di antara ke-8 tetua itu lantas memisahkan diri untuk menghadapi mereka. Tentu saja ilmu silat Tian Boguang dan Yilin kalah jauh menghadapi kedua tetua itu. Dengan ilmu goloknya yang cepat Tian Boguang masih cukup lumayan bisa mempertahankan diri, sementara Yilin dalam waktu singkat sudah terdesak kewalahan menghadapi serangan lawan yang gencar. Andai saja si tetua tidak menghormati Ling Huchong, tentu Yilin sudah tewas sejak tadi. Ling Huchong semakin merasa kesakitan melihat kejadian itu. Ia menunduk dan mendekap perut dengan tangan kiri, sementara tangan kanan melolos pedang sambil berseru, hentikan, hentikan. Dengan menahan sakit ia menerjang maju ke dalam pertempuran. Begitu pedangnya berkelebat, sekaligus 8 gerakan dilancarkan. Serentak 4 orang tetua terpaksa mundur. Kembali ia melancarkan 8 serangan dan memaksa ke-4 lainnya mundur pula. Semua gerakan ini berasal dari ilmu 9 pedang dugu yang selalu mengarah ke tempat mematikan di tubuh lawan. Bagaimanapun hebatnya ke-8 tetua itu, namun masing-masing sudah mendengar betapa lihai ilmu pedang Ling Huchong sehingga tiada seorang pun yang berani menyerang lebih lanjut. Sambil setengah berjongkok, Ling Huchong berkata dengan suara terputus-putus, Ketua Ren, harap sudi memandang diriku dan membiarkan mereka. Karena terlalu sakit pada bagian perutnya, sehingga kata, pergi, pun tidak sanggup ia ucapkan. Lancarkan 8 serangan dan memaksa ke-4 lainnya mundur pula. Semua gerakan ini berasal dari ilmu 9 pedang dugu yang selalu mengarah ke tempat mematikan di tubuh lawan. Bagaimanapun hebatnya ke-8 tetua itu, namun masing-masing sudah mendengar betapa lihai ilmu pedang Ling Huchong sehingga tiada seorang pun yang berani menyerang lebih lanjut. Ren Wuxing paham saat itu berbagai macam hawa murni dalam tubuh Ling Huchong sedang kambuh dan bergolak lagi. Ia sadar pemuda ini adalah kekasih idaman putrinya, dan ia sendiri juga suka dan sayang kepadanya. Selain itu, dirinya tidak mempunyai anak laki-laki. Kelak, ia bahkan mengharapkan Ling Huchong bisa mewarisi jabatan ketua sekte dari tangannya. Berpikir demikian Ren Wuxing lantas mengangguk dan berkata, baiklah, karena ketua Ling Hu yang memintakan ampun bagi kalian, maka aku memberi kelonggaran. Segera Xiang Wentian melompat maju. Kedua tangannya bekerja cepat. Berturut-turut ia menotok biksu Bu Jie dan istrinya, serta Tian Boguang dan Yilin. Betapa cepat gerakan tangannya sungguh luar biasa. Meskipun si nenek terkenal gesit ternyata tidak dapat meloloskan diri dari tangan Xiang Wentian itu. Ling Huchong terkejut dan berseru, Kakak Xiang. Jangan khawatir, segera Xiang Wentian menjawab dengan tertawa. Ketua sudah menyatakan memberi ampun kepada mereka. Ia lalu berpaling kepada anak buahnya dan berseru, majulah ke sini 8 orang. Kami menerima perintah pelindung kiri Xiang, sahut 8 orang laki-laki berseragam hijau sambil melangkah maju ke depan. 4 laki-laki dan 4 perempuan, kata Xiang Wentian. 4 orang diantaranya segera mengundurkan diri dan 4 orang anggota perempuan ganti maju ke depan.
Xiang Wentian lantas berkata, keempat orang ini berbicara tidak pantas. Dosa mereka sungguh besar dan sudah seharusnya dihukum mati. Tapi Ketua Suci sangat bijaksana dan bermurah hati. Dengan memandang wajah emas Ketua Linghu, mereka pun tidak diberi hukuman. Maka itu, gotong saja mereka turun gunung. Sesampainya di bawah lepaskan totokan mereka dan bebaskan semua. Kedelapan orang itu membungkuk hormat dan berkata, kami siap melaksanakan perintah. Xiang Wentian lantas melanjutkan dengan suara lirih, mereka adalah teman baik Ketua Linghu, jadi kalian jangan berbuat kasar. Baik, jawab mereka serentak. Kedelapan orang itu lantas bekerja cepat. Setiap 2 orang menggotong 1 orang meninggalkan puncak tersebut. Melihat Bujie sekeluarga sudah lolos dari maut, Ling Huchong dan Ren Yingying merasa lega. Masing-masing menghela napas panjang dan bersyukur dalam hati. Segera Ling Huchong berkata, Terima kasih. Namun setelah itu ia tidak mampu berdiri tegak. Karena sakit di perutnya bertambah parah tanpa kuasa ia pun jatuh terjongkok di atas tanah. Demi untuk memukul mundur ke-8 tetua tadi, Ling Huchong telah melancarkan 16 serangan dalam sekejap mata. Tentu saja hal ini membutuhkan tenaga yang tidak sedikit dan membuat penderitaannya semakin bertambah parah. Kini bukan hanya perut yang terasa seperti ditusuk-tusuk pisau, bagian dada juga terasa ikut sakit luar biasa. Diam-diam Xiang Wentian merasa khawatir, namun wajahnya tampak biasa-biasa saja. Sambil pura-pura tertawa ia bertanya, adik Linghu, apakah kau sedang tidak enak badan? Hampir setahun yang lalu Ling Huchong pernah membantu Xiang Wentian bertempur menghadapi kepungan para kesatria dari golongan hitam dan putih. Setelah lolos dari maut, keduanya pun saling mengangkat saudara. Meskipun untuk selanjutnya kedua orang ini jarang bertemu, namun hubungan batin di antara mereka tetaplah abadi. Segera Xiang Wentian memegang tangan Ling Huchong dan memapahnya duduk kembali di atas kursi tadi. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam untuk membantu Ling Huchong menolak pergolakan hawa murni liar di dalam tubuh pemuda itu. Padahal Ling Huchong jelas-jelas memiliki jurus penyedot bintang. Ini berarti Xiang Wentian membiarkan tenaga dalamnya terhisap keluar. Jika hal ini diteruskan bisa-bisa Xiang Wentian kehilangan semua ilmu silatnya. Maka itu, Ling Huchong pun mengibaskan tangannya sambil berkata, jangan, kakak Xiang. Aku sudah sembuh. Sementara itu, Ren Wuxing sedang bertanya kepada anak buahnya, di antara Serikat Pedang 5 Gunung hanya perguruan Henshan saja yang hadir dalam pertemuan ini. Para anggota dari keempat perguruan yang lain ternyata berani membangkang perintah. Oleh sebab itu, kita tak perlu segan lagi kepada mereka. Pada saat itulah Shang Guanyun datang dengan langkah cepat ke atas puncak tersebut. Setibanya di depan telapak batu raksasa ia lantas menyembah dan berkata, lapor kepada Ketua Suci, di dalam gua tebing perenungan, hamba menemukan sekitar 200 mayat. Di antaranya terdapat Ketua Perguruan Songshan, Zuo Lengchan. Selain itu banyak pula tokoh-tokoh penting perguruan Songshan, Hengshan, dan Taisan ikut menjadi korban. Sepertinya mereka mati karena saling bunuh satu sama lain. Hah, sahut Ren Wuxing terkejut. Bagaimana dengan ketua perguruan Hengshan? Apakah Tuan Besar mau juga terbunuh? Hamba telah memeriksa semuanya dengan teliti, jawab Shang Guanyun. Namun, hamba tidak menemukan Tuan Besar mau di sana. Hamba juga tidak menemukan jejaknya di segenap penjuru Gunung Huashan. Ling Huchong dan Ren Yingying sama-sama terkejut sekaligus gembira. Keduanya saling pandang dan berpikir, Paman Guru mau datang bagaikan angin, pergi bagaikan bayangan. Beliau pasti bisa menghindarkan diri dari mara bahaya di gua tadi. Kemungkinan besar ketika kekacauan itu terjadi, beliau membaur bersama mayat dan menahan napas, kemudian keluar dari gua setelah keadaan benar-benar aman. Terdengar Shang Guanyun melanjutkan, 2 orang pejabat sementara ketua perguruan Taisan, yaitu Yu Qingzi dan Yu Yinzi juga tewas di dalam gua. Ren Wuxing merasa kurang senang mendengarnya. Ia bertanya, siapa lagi? Bahkan di luar gua juga ditemukan sesosok mayat, lanjut Shang Guanyun. Mayat siapa? Tukas Ren Wuxing penasaran. Setelah hamba periksa dengan teliti, akhirnya dapat diketahui dengan pasti bahwa mayat itu adalah ketua perguruan Huashan, jawab Shang Guanyun. Dia adalah Yu. Tuan Yu alias si pedang budiman yang baru-baru ini terpilih sebagai ketua perguruan 5 gunung. Shang Guanyun sadar bahwa kelak Ling Huchong akan menjadi ahli waris sang ketua.
Oleh karena itu, ia tidak berani sembarangan menyebut nama Yu Bukun dengan kasar, mengingat pemuda itu pernah menjadi murid perguruan Huashan. Begitu Ren Wuxing mendengar Yu Bukun juga mati, perasaannya semakin kecewa. Ia lantas bertanya, siapakah yang telah membunuhnya? Shang Guanyun menjawab, ketika sedang memeriksa keadaan di dalam gua, hamba mendengar ada suara beberapa orang bertempur di luar. Begitu hamba memeriksa, ternyata ada sekelompok murid-murid Huashan sedang bertempur mati-matian melawan sekelompok murid Taisan. Kedua pihak saling mencaci maki menuduh pihak lawan telah membunuh guru mereka. Kedua pihak tersebut bertempur dengan sengit dan sama-sama kehilangan banyak korban. Tidak sedikit yang terluka dan tewas. Hamba berhasil menawan sisa-sisa dari mereka dan membawa orang-orang itu kemari untuk menunggu keputusan Ketua Suci. Jadi, Yu Bukun dibunuh oleh orang perguruan Taishan, ujar Ren Wuxing setengah bergumam. Memangnya di dalam perguruan Taishan ada jago sehebat itu yang mampu membunuh Yu Bukun? Dari kalangan murid-murid Henshan tiba-tiba Iking berseru lantang, tidak benar. Yu Bukun telah dibunuh oleh adik seperguruan kami dari perguruan Henshan. Siapa adikmu itu? Tanya Ren Wuxing. Dia adalah adik Yilin, salah seorang yang baru saja dibawa turun gunung tadi, jawab Iking. Yu Bukun telah menewaskan biksuni ketua dan bibi guru Dingi. Setiap murid dalam perguruan kami membencinya sampai ke tulang sumsum. Hari ini, atas berkah Sang Buddha, arwah kedua biksuni sepuh telah meminjam tangan adik Yilin yang berilmu silat biasa-biasa saja untuk menghukum penjahat itu. Oh, ternyata begitu, kata Ren Wuxing. Jaring langit begitu luas, seorang pun tak akan lolos. Dosa tak berampun, hutang harus dibayar. Nada ucapannya ini terdengar sangat hambar dan penuh rasa kecewa. Xiang Wentian dan para tetua agama juga saling pandang dengan perasaan kurang senang. Kedatangan Sekte Matahari dan Bulan ke Gunung Huashan kali ini memang telah dipersiapkan dengan rencana matang dan pengaturan sangat rapi. Semua jago-jago terkemuka dalam agama beserta anak buah masing-masing, serta segenap perkumpulan dan perguruan yang tersebar di berbagai tempat juga dikerahkan seluruhnya. Tujuannya adalah untuk menaklukkan Serikat Pedang Lima Gunung dalam sekaligus. Apabila kelima perguruan tersebut berani melawan, maka mereka akan ditumpas dan dimusnahkan tanpa ampun. Sasaran selanjutnya tentu saja menyerang perguruan Shaolin dan Wudang. Baru setelah itu Sekte Matahari dan Bulan akan berjaya dan menguasai dunia persilatan. Tentu tidak ada lagi suatu golongan atau perguruan yang mengaku sebagai aliran lurus berani melawannya lagi. Semboyan, merajai dunia persilatan, akan terbangun kuat melalui pertemuan di puncak menyongsong mentari saat ini. Tak disangka, tokoh-tokoh terkemuka dari keempat perguruan, yaitu Zhuo Lengchan, Yu Bukun, Yu Qingzi, dan Yu Yinzi telah tewas, sementara Tuan Besar mau menghilang entah kemana. Selain itu, murid-murid keempat perguruan tersebut yang tersisa juga tinggal sedikit. Ini berarti rencana maha besar yang telah diatur rapi oleh Ren Wuxing tidak berguna lagi. Semakin dipikir semakin gusar rasa hati Ren Wuxing. Ia pun berseru, bawa ke sini kawanan anjing perguruan lima gunung yang masih tersisa itu. Baik, jawab Shang Guanyun. Ia lantas berbalik dan melangkah cepat ke bawah puncak untuk memanggil mereka. Sementara itu, pergolakan hawa murni di dalam tubuh Ling Huchong sudah mulai reda. Ketika mendengar Ren Wuxing menyebut kawanan anjing perguruan lima gunung yang masih tersisa, hatinya merasa kurang senang. Meskipun Ren Wuxing tidak bermaksud memaki dirinya, namun bagaimanapun juga perguruan Henshan adalah bagian dari perguruan lima gunung tersebut. Tidak lama kemudian, terdengar suara bentakan dan makian. Tampak dua orang tetua agama sedang memimpin anak buahnya menggiring sekitar 30 orang murid perguruan Songshan, Huashan, Hengshan, dan Taishan naik ke puncak tersebut. Di antara kelima perguruan, Huashan memiliki jumlah murid yang paling sedikit. Kini jumlah itu semakin banyak berkurang. Sementara itu, sebagian besar para kesatria terkemuka dari perguruan Songshan, Hengshan, dan Taishan juga sudah mati terbunuh di dalam gua. Dengan demikian ke-30 orang yang tersisa ini adalah jago-jago kelas bawah dan sama sekali tidak terkenal, bahkan sebagian tampak sedang terluka. Kalau saja bukan karena dibimbing orang-orang Sekte Matahari dan Bulan, tentu mereka akan sangat kesulitan naik ke puncak tersebut. Ren Wuxing sangat kesal melihat ini semua. Tanpa menunggu rombongan itu mendekati tempatnya, ia pun membentak gusar, untuk apa aku menginginkan kawanan anjing ini dibawa kemari?
Sudah, bawa saja mereka turun ke sana. Bawa mereka turun. Baik, Ketua Suci, jawab kedua tetua tadi serentak. Mereka lantas menggiring kembali rombongan tawanan tersebut menuju ke bawah. Ren Woxing terus saja mencaci maki untuk beberapa saat. Tiba-tiba ia bergelak tawa dan berkata, Serikat Pedang Lima Gunung telah banyak melakukan kejahatan di dunia persilatan. Langit tidak mengampuni dosa mereka. Lihatlah, kita tidak perlu keluar tenaga, tidak perlu turun tangan, tahu-tahu mereka sudah saling bunuh dan mampus semua. Mulai hari ini nama Serikat Pedang Lima Gunung sudah terhapus di dunia persilatan. Serentak para tetua sekte Matahari dan Bulan membungkuk dan berseru, ini semua berkat perbawa Ketua Suci yang bersinar terang, sehingga kawanan tikus celurut itu musnah dengan sendirinya. Xiang Wentian berkata pula, di antara Serikat Pedang Lima Gunung hanya tinggal perguruan Henshan saja yang berdiri tegak. Semua ini berkat kepemimpinan Ketua Linghu yang bijaksana. Untuk selanjutnya, perguruan Henshan dan Sekte Suci kita menjadi sahabat, senapas seirama. Saling merasakan kebahagiaan bersama-sama. Untuk itu, selamat kepada Ketua Suci karena telah mendapatkan seorang kesatria muda yang berbakat tiada bandingannya sebagai pembantu utama. Ren Woxing bergelak tawa dan berkata, benar sekali, benar sekali. Ucapan saudara Siang sama sekali tidak salah. Nah, adik Linghu, mulai hari ini kau bisa membubarkan perguruan Henshan. Para biksuni dan murid perempuan dari perguruanmu itu kalau mau ikut ke tebing kayu hitam tentu akan kami sambut dengan tangan terbuka. Namun, kalau mereka ingin tetap tinggal di Gunung Henshan juga tidak menjadi soal. Para jagoan yang pernah tinggal di Lembah Tongyuan di Gunung Henshan juga boleh dijadikan sebagai pasukan pengawal wakil ketua. Hahaha. Dengan terbahak-bahak ia menengadah ke langit. Suara gelak tawanya itu terasa menggetarkan lembah pegunungan dan menimbulkan gema yang tidak ada habisnya. Mendengar istilah wakil ketua, serentak semua orang terkesiap. Namun, sejenak kemudian mereka lantas bersorak-sorai dengan suara riuh bergemuruh. Dari segenap penjuru, berkumandanglah seruan, Pendekar Linghu menjadi wakil ketua sekte suci kita, sungguh bagus sekali. Sungguh bagus sekali. Selamat untuk ketua suci yang mendapatkan seorang pembantu hebat. Selamat untuk ketua suci. Selamat untuk wakil ketua. Hidup ketua suci. Hidup wakil ketua. Rupanya para anggota sekte Matahari dan Bulan yang bersorak gembira itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah anggota sekte yang tinggal di tebing kayu hitam. Mereka mengetahui bahwa Ling Huchong adalah calon menantu sang ketua suci dan kini ditunjuk pula sebagai wakil ketua. Kelak dapat dipastikan pemuda itu akan menggantikan kedudukan Ren Woxing sebagai pemimpin agama. Mereka kenal watak Ling Huchong sangat ramah dan mudah bergaul. Kelak bila ia naik tahta menjadi ketua tentu semua anak buahnya akan merasa lebih aman. Saat ini setiap saat mereka selalu khawatir jangan-jangan ada yang main fitnah untuk saling menjatuhkan, atau takut membuat marah ketua Ren dan dihukum mati. Golongan kedua adalah para jago silat yang dahulu pernah dipimpin Ling Huchong menyerbu biara Shaolin, dan juga pernah tinggal di lembah Tongyuan di Gunung Henshan. Bisa dikatakan mereka telah memiliki ikatan batin cukup kuat dengan pemuda itu, sehingga sorak-sorai mereka pun tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Sementara itu, golongan ketiga adalah mereka yang pernah menerima budi baik Ren Yingying. Dengan diangkatnya calon suami sang gadis suci sebagai wakil ketua tentu saja mereka merasa senang dan ikut bersorak. Dengan latar belakang yang berbeda ketiga golongan tersebut sama-sama bergembira merayakan pengangkatan Ling Huchong sebagai wakil ketua dengan setulus hati. Xiang Wentian juga lantas berkata, selamat untuk wakil ketua. Marilah kita minum satu cawan dahulu sebagai ucapan selamat atas bergabungnya dirimu ke dalam agama suci kita. Setelah itu kita minum lagi arak bahagia atas perkawinanmu dengan nona besar. Ini namanya kebahagiaan berganda. Kebahagiaan berganda. Akan tetapi, perasaan Ling Huchong sendiri ternyata sedang bingung. Dalam hati ia memberontak dan berharap urusan ini tidak boleh sampai terjadi. Namun demikian, ia tidak tahu bagaimana cara untuk menolaknya. Apabila ia sampai menolak kehendak Ren Woxing, itu berarti perjodohannya dengan Ren Yingying juga akan gagal dan berantakan. Bukan mustahil Ren Woxing juga akan sangat murka dan membunuhnya pula. Sebenarnya ia sendiri tidak takut mati. Namun, membayangkan murid-murid perguruan Henshan ikut menjadi korban membuat hatinya menjadi bimbang.
Ia merasa bingung apakah harus menolak dengan tegas ataukah menerima kedudukan itu untuk sementara waktu, sampai murid-murid Henshan terhindar dari bahaya. Perlahan ia berpaling ke arah murid-murid Henshan tersebut. Tampak sebagian dari mereka ada yang berwajah gusar, ada yang menunduk lesu tak bersemangat, ada pula yang bingung kehilangan akal. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba terdengar Shang Guanyun berseru lantang, di bawah kepemimpinan Ketua Suci dan dengan bantuan Wakil Ketua yang bijaksana, kita hancurkan perguruan Shaolin, kita musnahkan perguruan Wudang, Kunlun, dan Mei, kita basmi pula partai pengemis. Semuanya dapat kita lakukan dengan mudah. Hidup Ketua Suci, semoga panjang umur, hidup abadi, merajai dunia persilatan selamanya. Hidup Wakil Ketua, hidup 9.000 tahun, bahagia untuk selamanya. Sebenarnya perasaan Ling Huchong sedang kusut dan sukar menentukan sikap. Namun, begitu mendengar sanjung puji Shang Guanyun, seketika pikirannya menjadi terbuka. Ia merasa bila dirinya menerima kehendak Ren Wuxing sebagai wakil ketua, maka setiap hari tentu akan mendengar sanjung puji muluk-muluk yang memuakkan itu. Meskipun sanjung puji untuknya tidak sebanyak yang diterima Ren Wuxing, tetap saja dalam hati ia merasa geli. Tanpa terasa ia pun tertawa sendiri. Suara gelak tawanya itu terkesan menghina, penuh dengan nada mengolok-olok. Hal ini dapat dirasakan oleh setiap orang yang berpikiran jernih. Seketika suasana di puncak-puncak menyongsong mentari menjadi sunyi senyap. Ketua Linghu, sahut Siang Wentian membuka suara, Ketua Suci telah mengangkatmu sebagai wakil ketua. Itu berarti kedudukanmu dalam dunia persilatan hanya di bawah seorang saja, dan di atas ratusan ribu orang. Atas kemurahan hati Ketua Suci tersebut, lekaslah berterima kasih kepada beliau. Seketika pikiran Ling Huchong menjadi terang. Tanpa ragu-ragu ia pun bangkit dan berseru lantang menghadap ke atas, Ketua Ren, ada 2 persoalan ingin kusampaikan. Silakan bicara, sahut Ren Wuxing dengan tersenyum. Yang pertama, aku telah menerima tugas berat untuk memimpin perguruan Henshan berdasarkan wasiat ketua terdahulu, yaitu Biksu Ni Bingxian. Aku merasa tidak dapat membawa kemajuan apa-apa bagi perguruan Henshan, namun yang pasti juga tidak mungkin membubarkan perguruan Henshan dan membawanya masuk ke dalam sekte matahari dan bulan. Kalau sampai itu terjadi, tentu aku akan sangat malu bertemu muka dengan Biksu Ni Bingxian di alam sana. Yang kedua adalah urusan pribadi. Aku mohon Ketua Ren Sudi merestui putri kesayanganmu sebagai istriku. Sewaktu mendengarkan Ling Huchong menguraikan persoalan pertama, setiap orang merasa khawatir jangan-jangan Ren Wuxing murka dan urusan bisa menjadi runyam. Namun, begitu mendengar persoalan kedua ternyata lamaran untuk Ren Yingying, seketika semua orang saling pandang dengan tersenyum. Ren Wuxing sendiri bergelak tawa dan berkata, masalah pertama mudah untuk diselesaikan. Kau bisa menyerahkan jabatan ketua perguruan Henshan kepada salah seorang biksuni, dan setelah itu kau sendiri masuk ke dalam agama suci kami. Mengenai perguruan Henshan untuk selanjutnya bergabung dengan agama suci kami atau tidak, bisa dirundingkan belakangan. Tentang persoalan kedua, bahwasanya kau dan Yingying sudah cocok satu sama lain, siapa pula yang tidak tahu soal hubungan kalian berdua ini? Baiklah, sudah tentu aku mengizinkan dia menjadi istrimu, kenapa kau masih sangsi? Hahaha. Serentak orang-orang sekte matahari dan bulan mengikuti sang ketua bergelak tawa sambil bersorak-sorai dengan gembira. Perpisahan. Ling Huchong berpaling ke arah Ren Yingying. Dilihatnya kedua pipi si nona bersemu merah. Kebahagiaan terpancar jelas di wajahnya. Setelah semua orang berhenti tertawa, barulah Ling Huchong melanjutkan perkataan dengan suara lantang. Terima kasih banyak atas maksud baik ketua yang telah mengajakku masuk ke dalam agama suci kalian, bahkan memberikan jabatan sedemikian tinggi dan terhormat. Namun, aku sudah terbiasa hidup bebas, tidak taat pada peraturan. Kalau aku masuk ke dalam agama suci kalian tentu akan banyak membuat runyam urusan penting ketua. Oleh karena itu, setelah kupikirkan masak-masak, kukira lebih baik ketua menarik kembali keputusan tadi. Ren Wuxing gusar luar biasa dan berkata bengis, jadi, kau menolak masuk ke dalam agama suci kami. Benar sekali, sahut Ling Huchong. Jawaban ini diucapkannya dengan tegas tanpa ragu-ragu sedikit pun. Seketika semua orang tercengang mendengarnya. Sebagian dari mereka tampak berubah pucat membayangkan apa yang akan terjadi. Kembali Ren Wuxing berkata, dalam tubuhmu terhimpun bermacam-macam hawa murni milik orang lain.
Baru saja penyakitmu itu kambuh. Kelak, setiap setengah tahun atau 3 bulan sekali tentu akan kambuh lagi, bahkan lebih hebat daripada yang kau rasakan saat ini. Adapun cara untuk memusnahkan pergolakan hawa murni yang menjadi penyakit dalam tubuhmu itu, hanya aku seorang di seluruh dunia yang mengetahuinya. Ling Huchong menjawab, mengenai hal ini ketua sudah menyinggungnya ketika berada di Wisma Mei Suang di kota Hanzhou dulu. Tadi aku memang sudah merasakan betapa sakitnya saat bermacam-macam hawa murni itu bergolak di dalam tubuh. Benar-benar sangat tersiksa dan rasanya lebih baik mati saja daripada menderita seperti tadi. Namun, sebagai seorang pengelana di dunia persilatan, persoalan hidup atau mati, senang atau susah adalah hal biasa. Seharusnya ini tidak perlu dipersoalkan lagi. Lancang benar mulutmu, sahut Ren Wuxing. Hari ini segenap perguruan Henshan kalian sudah berada dalam genggamanku. Bisa saja aku memerintahkan tak seorang pun boleh turun gunung dalam keadaan hidup. Bagiku, hal ini semudah membalik telapak tanganku sendiri. Dengan kepandaian Ketua Ren yang maha sakti, aku percaya apapun yang Ketua katakan pasti bisa terlaksana, sahut Ling Huchong tegas. Namun demikian, meskipun perguruan Henshan kami terdiri dari kaum wanita secara keseluruhan, menghadapi segala sesuatu selamanya juga tidak pernah gentar. Jikalau Ketua hendak membunuh kami semua, biarlah kita berhadapan lebih dulu. Sampai napas penghabisan perguruan Henshan tetap pantang menyerah. Segera Yiking mengangkat tangan sebagai isyarat. Serentak murid-murid Henshan yang lain langsung berbaris di belakang Ling Huchong. Kita semua hanya mematuhi perintah Ketua Ling Hu, seru Yiking. Mati pun kami tidak gentar. Benar, sampai mati tetap pantang menyerah, sahut para murid lainnya bersama-sama. Zheng E lantas berteriak, meskipun jumlah musuh terlalu banyak dan jumlah kami hanya sedikit, ditambah lagi kami juga sudah masuk perangkap, kami tetap tidak takut. Biarlah dunia persilatan mengetahui bagaimana perguruan Henshan menghadapi musuh tanpa gentar. Meskipun tertumpas habis, paling tidak kami telah meninggalkan nama yang harum. Ren Wuxing menjadi gusar mendengar sindiran ini. Ia menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, kemudian berseru, jika aku membunuh kalian hari ini, tentu aku akan dituduh telah menjebak dan mencelakai kalian secara licik. Baiklah, Ling Huchong, kau boleh memimpin anak buahmu pulang ke Gunung Henshan. 1 bulan lagi aku pasti akan mendatangi kalian secara langsung. Apabila saat itu tiba, maka seorang pun tidak akan kuampuni. Kalau sampai di atas Gunung Henshan masih tersisa seekor ayam atau burung, anggap saja aku ini orang yang tidak becus. Serentak orang-orang sekte Matahari dan Bulan bersorak menanggapi, hidup Ketua Suci. Semoga Ketua panjang umur, hidup abadi, merajai dunia persilatan selamanya. Bunuh habis semua orang perguruan Henshan. Bantai habis semua ayam dan burung tanpa kecuali. Dengan kekuatan dan kebesaran sekte Matahari dan Bulan saat ini, menyerbu puncak Jiansing hanyalah persoalan mudah. Tidak peduli bagaimanapun persiapan dan pertahanan perguruan Henshan kelak, semuanya pasti dapat dibasmi habis oleh sekte besar tersebut. Sejak dahulu kelima perguruan pedang telah bersatu membentuk Serikat Pedang 5 Gunung untuk menghadapi sekte Matahari dan Bulan yang mereka sebut sebagai sekte iblis itu. Kelima perguruan selalu bahu-membahu dan saling membantu. Jika salah satu mendapat kesulitan, maka keempat perguruan yang lain segera datang memberikan bantuan. Dalam 100 tahun terakhir ini permusuhan dengan sekte Matahari dan Bulan berjalan seimbang, tidak ada yang kalah juga tidak ada yang menang. Kini, dari kelima perguruan hanya tinggal perguruan Henshan saja yang masih berdiri tegak, tentu saja sulit melawan kekuatan sekte Matahari dan Bulan. Mengenai hal ini jelas disadari oleh setiap murid Henshan. Ancaman Ren Wuxing hendak membabat habis orang-orang Henshan, bahkan seekor ayam pun tidak akan diampuni jelas bukan omong kosong belaka. Akan tetapi, di dalam benak Ren Wuxing sebenarnya ada maksud dan tujuan lain. Ia berpikir meskipun ilmu pedang Ling Huchong sangat lihai, namun seorang diri mana mungkin sanggup terus bertahan? Yang justru menjadi pertimbangan Ren Wuxing sebenarnya adalah perguruan Shaolin dan Wudang. Menurut perhitungannya, setelah Ling Huchong pulang ke Gunung Henshan, tentu ia akan meminta bantuan kepada 2 perguruan besar itu, yang pastinya akan mengirimkan jago-jago pilihan untuk membantu. Dalam keadaan demikian Ren Wuxing justru tidak langsung menyerang ke Gunung Henshan, melainkan secara mendadak ia berganti haluan menyerbu perguruan Wudang. Ia juga akan memasang 3 perangkap di antara jalur Gunung Shaoxi menuju Gunung Wudang.
Jarak antara kedua gunung tersebut hanya beberapa puluh kilo saja. Apabila perguruan Wudang menderita kesulitan, tentu biara Shaolin yang akan dimintai bantuan. Padahal, saat itu sebagian jago pilihan dari Shaolin telah dikirim ke Henshan, maka sisanya pasti akan keluar semua untuk membantu Wudang. Dalam keadaan demikian pihak Sekte Matahari dan Bulan akan memutar haluan untuk menyerbu Gunung Shaoxi lebih dulu dan membakar habis biara Shaolin. Setelah itu, perangkap yang telah dipasang di tengah jalan serentak dijalankan untuk memotong barisan musuh. Dengan digempur dari depan dan belakang, tentu para biarawan Shaolin yang hendak menolong perguruan Wudang akan binasa seluruhnya. Setelah semuanya berjalan, barulah Gunung Wudang benar-benar dikepung, namun tidak langsung diserang. Ia sengaja menunggu jago-jago Shaolin dan Wudang yang sedang berkumpul di Henshan menerima berita buruk dan lekas-lekas berangkat ke Gunung Wudang. Perjalanan dari Henshan menuju Wudang menempuh jarak ribuan kilo tentu akan sangat melelahkan mereka. Dalam keadaan letih tersebut, mereka pun disergap oleh orang-orang sekte di tengah jalan dan hasilnya pasti sangat memuaskan. Setelah para jago itu ditumpas, maka menyerang markas Wudang dan Henshan bisa dikatakan hanyalah persoalan mudah. Betapa tajam otak Ren Wuxing yang penuh tipu muslihat ini sungguh jarang terdapat di dunia persilatan. Dalam sekejap saja ia sudah mengatur siasat cemerlang untuk menumpas perguruan Shaolin dan Wudang, dua perguruan terbesar saat itu. Maka, penolakan Ling Huchong terhadap tawarannya meskipun menimbulkan perasaan malu di hadapan anak buah sendiri ternyata ada manfaatnya juga. Karena kejadian ini telah membuat Sekte Matahari dan Bulan memiliki alasan untuk menyerang Gunung Henshan sekaligus menghancurkan perguruan Shaolin dan Wudang dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian semboyan, merajai dunia persilatan untuk selamanya, akan segera terwujud 1 bulan yang akan datang. Sementara itu, Ling Huchong berpaling kepada Ren Yingying dan bertanya, apakah kau akan ikut denganku? Sejak tadi kedua mata Ren Yingying sudah berkaca-kaca. Tak mampu menahan perasaan lagi, air matanya pun jatuh bercucuran di pipi. Gadis itu menjawab, jika aku ikut denganmu ke Gunung Henshan, itu berarti aku tidak berbakti kepada orang tua. Namun, jika aku mengingkari dirimu, itu berarti aku tidak setia. Bakti dan kesetiaan sukar diraih bersama. Kakak Chong, mulai hari ini janganlah kau memikirkan diriku lagi, karena apa? Tanya Ling Huchong. Karena hidupmu tidak akan lama lagi, jawab Ren Yingying. Jika kau mati, maka aku pun tidak mau hidup lebih lama sehari saja darimu. Ling Huchong tersenyum dan berkata, ayahmu sudah merestui pernikahan kita. Beliau seorang pemimpin sekte besar yang maha bijaksana, yang merajai dunia persilatan, mana mungkin tidak menepati ucapannya sendiri? Bagaimana kalau sekarang juga kita mengadakan upacara menyembah langit dan bumi, sehingga resmi menjadi suami istri? Ren Yingying tercengang. Meskipun ia sudah hafal watak Ling Huchong sebagai pemuda petualang yang berani berkata berani berbuat, namun tidak pernah menyangka bahwa kekasihnya itu akan bicara sedemikian terus terang di hadapan banyak orang. Seketika wajahnya menjadi merah, dan ia pun berkata, bagaimana kita bisa melakukannya? Ling Huchong bergelak tawa dan berkata, kalau begitu biarlah kita berpisah sekarang saja. Ia sendiri memahami isi hati Ren Yingying. Pada saat dirinya terbunuh oleh serangan Ren Wuxing ke Gunung Henshan kelak, tentu si Nona akan ikut bunuh diri mengikuti ke alam sana. Hal ini sudah pasti akan terjadi begitu saja dan sukar untuk dicegah. Namun, kalau Ren Yingying mau meninggalkan adat istiadat dan bersedia menikah dengannya di puncak menyongsong mentari hari ini juga, dengan demikian mereka berdua dapat menikmati kebahagiaan sebagai pengantin baru di Gunung Henshan. Meskipun sebulan kemudian mereka tewas oleh serangan Sekte Matahari dan Bulan, namun rasanya tidak ada penyesalan di dalam hati. Namun demikian, hal ini terlalu luar biasa dan menyimpang dari tradisi umum. Ling Huchong memang tidak peduli dengan nama baiknya, namun Ren Yingying yang sangat pemalu sudah pasti tidak bersedia melaksanakannya. Jika si Nona sampai menuruti ajakan tersebut tentu ia akan menanggung nama buruk sebagai seorang putri yang durhaka dan tidak berbakti kepada orang tua. Karena berpikiran demikian, Ling Huchong pun tertawa. Kemudian ia memberi hormat kepada Ren Wuxing, Xiang Wentian, dan para tetua sekte di tempat itu sambil berkata, Ling Huchong akan menyambut kunjungan kalian di puncak Jianxing dengan penuh penghormatan. Usai berkata ia lantas memutar tubuh dan melangkah pergi. Tunggu dulu, tiba-tiba Xiang Wentian berseru. Ambilkan arak.
Adik Linghu, hari ini kita harus minum sepuas-puasnya. Mungkin kelak tidak ada kesempatan lagi. Bagus, bagus, jawab Ling Huchong sambil tertawa. Kakak Siang memang kawan sejati, benar-benar memahami kegemaranku. Kedatangan sekte matahari dan bulan ke Gunung Huashan kali ini memang telah diatur dengan rapi, termasuk juga membawa segala macam perbekalan yang dianggap perlu. Maka, begitu Siang Wentian mengajak Ling Huchong minum, segera anak buahnya mengusung beberapa guci arak ke hadapannya. Begitu tutup guci dibuka, isinya pun lantas dituang ke dalam mangkuk. Tanpa banyak bicara Siang Wentian dan Ling Huchong saling bersulang dan mengadu mangkuk, lalu sama-sama menghabiskan isinya ke dalam mulut. Tiba-tiba di antara banyak orang, tampil ke muka seorang tua bertubuh cebol gemuk. Ia tidak lain adalah Lao Touzi, yang segera berseru, Tuan Muda Linghu, budi kebaikanmu dahulu tidak pernah kulupakan seumur hidup. Izinkan aku bersulang satu mangkuk denganmu. Usai berkata demikian ia lantas mengisi 2 mangkuk dan menyerahkan salah satunya kepada Ling Huchong. Setelah bersulang, keduanya pun menghabiskan isi mangkuk masing-masing. Padahal, Lao Touzi hanyalah seorang jago silat biasa yang berada di bawah pengaruh sekte matahari dan bulan. Kedudukannya sudah tentu tidak bisa disejajarkan dengan Siang Wentian. Begitu Ling Huchong dengan tegas menolak masuk ke dalam sekte, maka secara terang-terangan pemuda itu telah memusuhi Ren Wuxing pula. Namun kini, seorang Lao Touzi ternyata berani menyuguhkan arak kepada Ling Huchong, pertanda ia juga berani melawan kehendak Ren Wuxing. Bukan mustahil sebentar lagi ia akan dihukum mati dan jiwanya pun melayang. Namun demikian, ia ternyata lebih mengutamakan rasa setia kawan daripada nyawa sendiri, jelas tidak lagi memikirkan bahaya yang sebentar lagi bisa datang menimpa. Melihat keberanian Lao Touzi itu, diam-diam para jago lainnya merasa kagum. Maka, Zhu Qianqiu, Ji Wuxi, Lan Feng Huang, Huang Boliu, dan yang lain satu persatu maju pula ke depan untuk bersulang dengan Ling Huchong. Sama sekali Ling Huchong tidak menolak setiap suguhan mereka. Setiap mangkuk yang datang selalu ia minum isinya sampai habis sehingga lama-lama berjumlah puluhan mangkuk. Namun, para jago yang ingin bersulang dengannya itu masih saja berbaris tiada putus-putusnya. Sungguh terharu perasaan Ling Huchong melihat betapa mereka sangat menghargai dirinya. Ia berpikir, begini banyak kawan-kawan yang menghormatiku, sungguh tidak sia-sia aku hidup di dunia ini. Namun, kenapa aku harus membunuh mereka di medan perang kelak? Segera ia pun mengangkat tinggi-tinggi mangkuknya dan berseru lantang, terima kasih atas maksud baik kawan-kawan sekalian. Sayang sekali kekuatanku terbatas. Hari ini aku tidak sanggup minum lebih banyak lagi. Biarlah lain hari jika kawan-kawan ikut menyerbu ke puncak Jiansing, aku akan menunggu kalian di kaki gunung dengan arak-arak enak. Di sanalah kita bisa minum sepuas-puasnya, dan setelah itu baru kita bertempur mati-matian. Usai berkata, ia lantas meneguk habis isi mangkuk terakhirnya itu. Bersambung ke jilid 154. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.